Nah, kita lihat yang ini nih, yang mau kita rakit ya. Jadi mesin ini kemungkinan nggak akan bisa sehalus sebagaimana mestinya. Karena ini teman-teman, walaupun kita sudah setting klep sebagaimana rupanya, ininya udah keaus nih, kemakan. Ini digerinda-gerinda bekasnya. Nih lihat nih ya. Nih. Tuh. Ini jalur noken AC ini udah nggak rata lagi. Tuh, ini nggak ngerti kenapa kok bisa digerinda seperti ini loh. Ini kemakan ini nih. Harusnya dia setengah lingkaran ya, karena kan ini lingkaran nih. Nah seperti ini halusnya. Nah ini cowak nih. Terus yang sebelah sini ya sama ini. Nih. Ini dikikir-kikir gak jelas. Yang ini juga sama, dikikir-kikir gak jelas. Nah ini masih asli nih, yang ini nih. Tapi baret-baret ya. Tuh. Ini asli. Yang ini masih asli. Nah yang sini tadi nih, yang belakang ini, lah kok bisa dikikir-kikir sampai entek ini kayak kepiye ini gitu. Utek gitu. Aduh. Kalau ganti ini kan 13 juta, copotan 6 juta repot nih. Kalau model seperti ini ada yang copotan 2,5 juta, tapi bekas lepan juga, yang bekasnya kayak gini juga. Aduh, pusing aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SCMobi TV. Pagi-pagi ini di hari libur, hari Minggu, kita mau ngeliat unit-unit yang ada di bengkel. Dan hampir semuanya rata-rata di bengkel ini adalah kerusakan yang masif dan berat. Saya tidak ngerti kenapa, yang jelas banyak sekali mobil yang masuk ke kita itu sudah beberapa kali bongkaran di luar sana. Bukannya apa-apa sih, artinya teman-teman itu harus selektif lagi dalam melakukan perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mempunyai mobil yang usianya sudah lanjut, ya ini kan 2010, yang ke 8, 9, 10 gitu, 11 ya, itu kan sudah waktu usianya lebih hati-hati untuk melakukan perawatannya. Jadi jangan nunggu rusak dulu baru di servis. Ada beberapa spare part yang dia itu usianya sudah mulai uzur, sudah mulai mau rusak, baiknya diganti. Jadi jangan sampai rusaknya pas dipakai di jalan. Ini ceritanya begitu. Umpamanya ya, ini kita ilustrasikan ketika mobil itu abnormal. Ini adalah mesin mobil yang kemarin dibongkar, yang silinder headnya itu dikikir-kikir, digerinda-gerinda untuk dudukan noken asnya. Makanya mesin ini nggak mungkin bisa halus, itu nggak mungkin, karena dudukan noken asnya itu sudah digerinda-gerinda. Jalur olinya segala macamnya udah besar, jadi oblak juga iya. Jadi memang tidak bisa maksimal. Kalau mau dimaksimalkan ganti silinder head, itu silinder headnya aja udah mahal banget. Jadi memang ya begini yang kita bisa maksimalkan. Kalau kemarin ini engine lainnya nyala, mesinnya pincang-pincang, digas kasar gitu kan, ini sudah lebih baik dibandingkan kemarin, jauh lebih baik tentunya. Oke, biasanya kerusakan di Avanza itu diakibatkan alpertank yang pecah ketika jalan. Kalau di rumah teman-teman, indikasinya adalah dia kalau warnanya sudah nggak hitam seperti ini ya, ini kan dari ganti baru nih alpertanknya. Dan kalau alpertank yang baru seperti ini itu nggak ada yang ori, karena kalau ori itu radiator set gitu teman-teman. Jadi ini ganti alpertanknya aja. Terus ini tutup radiator kita ganti. Terus selang-selangnya ini kita ganti. Biasanya ketika perjalanan jauh ataupun di rumah itu normal, nggak ada kebocoran, kira dipakai. Padahal ini kan sudah mau pecah mamanya kan, dipakai pas nanjak-nanjak turunan
nanjak-nanjak bawa beban penuh, tekanannya tinggi, temperaturnya semakin tinggi, maka tekanan di sini air radiator itu akan semakin tinggi, kan air radiatornya panas, pecah kalau nggak kuat. Nah ketika pecah di jalan nggak tahu tuh, maka mesinnya akan overheat. Kalau udah overheat pasti harus dibongkar, kan begitu ceritanya. Ketika dibongkar ketemu tempat pembongkaran yang nggak pas, nggak sesuai, akhirnya setelah dibongkar ketimbullah keluhan yang lain. Setelah itu barulah nanti ketemu bengkel yang bisa benar perbaiki, bongkar lagi, akhirnya bongkarlah 2 kali gitu. Jadi kerusakan yang harusnya tadinya itu bisa terdeteksi di awal sebelum terjadi kerusakan, ya gantilah upper tanknya. Ini kan nggak terlalu mahal kalau ganti upper tank, nggak harus juta-jutaan, nggak harus 2 kali kerja gitu loh maksud saya. Ya teman-teman ya, ini hati-hati. Sistem pendingin itu sangat krusial ketika mesin mobilnya sudah usianya di atas 10 tahun atau kilometer sudah mencapai 200.000. Kalau kilometer yang mobil-mobil lama begini biasanya udah puter-puteran nih. Jadi ada baiknya kalau mobilnya sudah di bawah 2012 gantilah. Kalau kilometernya udah di atas 150 ya, atau ya dicekkan dulu aja kondisinya masih seperti apa upper tank ini. Kemudian selang-selang ini, kemudian ini rusak, selang yang ini, yang pipa ini rusak itu biasanya karena penggunaan air biasa. Lah ini nih, ini kan kita ganti-ganti ini ceritanya. Ya, ini contohnya, ini selangnya udah getas seperti ini, ya kita ganti yang original, jangan yang KW-KW-an, karena bedanya tuh enggak terlalu mahal. Antara KW dengan original anggap aja bedanya tuh 50.000 ya. Nah, tapi kan pemakaian mobil ini untuk selang ini bisa sampai 10 tahun gitu yang ori. Nah kan sayang gitu, 50.000 untuk 10 tahun kan nggak ada artinya sebenarnya gitu loh. Nah ini ya. Terus berikutnya lagi, ini harganya 200 ribuan ini karena pemakaiannya pakai air biasa. Jadinya seperti ini, tuh korosi-korosi, tuh korosi-korosi gitu kan. Nah ini juga sama nih, ini agak lebih mahal nih. Nah ini korosi-korosi seperti ini nih teman-teman. Pemakaian air biasa itu seperti ini ya, mengakibatkan korosi-korosi seperti ini. Nah ini kalau ini kita pakai, dia karena korosi itu tetap bocor lagi. Nah itu selang-selangnya ini kita ganti. Nah ini juga sama, ini kita ganti. Nggak mahal kalau yang ini, kita ganti yang ori. Ini juga sama, ini yang biasanya menyebabkan bocor. Nah kemarin ini nekuk, ini masangnya salah nih kayak gini nih. Sampai kayak gini nih masangnya kemarin bengkelnya. Jadi kan aneh gitu ya, kenapa kok bisa nekuk begini nih bekasnya nih ya. Ini bekasnya nekuk seperti ini, muntir begini. Nah ini sudah mulai ada bocor-bocor juga. Jadi selang bypass ini biasanya kalau saya ganti satu set sama besi-besinya begini, karena ini nggak terlalu mahal, murah gitu. Yang ori loh ya, yang ori itu murah. Dan buat teman-teman semua, ini letaknya tuh di belakang mesin, jadi tidak terlihat kalau besi yang ini ya. Tapi kalau yang besi ini itu kelihatan, besi ini, selang ini bagian bawah ya kelihatan, ini ya juga kelihatan gitu kan. Yang ini nggak kelihatan, ini termostat ini nggak kelihatan, ini bahaya. Di sini juga ada termostat, ada silnya biasanya getas. Nah ini menyebabkan bocor netes di atas transmisi ya, ulennya. Nah itu yang bahaya-bahaya ini seperti ini, baiknya kita ganti karena resikonya itu sangat besar. Jadi kita nggak ngomong ini harganya berapa, tapi ketika ini salah satu ada yang bermasalah nih selangnya, kemudian saat dipakai jeder bocor, maka mesinnya harus bongkar mesin di tempat itu, artinya di dekat-dekat situ, pakai spare part yang KW. Kalau gitu pengerjaannya nggak benar, udah gitu hidup dibawa ke rumah bermasalah, udah gitu minta bongkar lagi. Lah itu kerjaannya kan berdobel-dobel, berulang-ulang, akhirnya mobilnya nggak jadi, duitnya banyak yang keluar. Itu biasa terjadi di begitu mobil-mobil yang begini gitu. Nah belum lagi ternyata cylinder headnya digerinda-gerinda kayak gini lah, itu terus kepiye coba. Nah kan terus akhirnya merusak kemana-mana itu kan, wes gak karu-karuan. Akhirnya ketika dibenerkan dengan cara yang bener, budgetnya itu nggak akan cukup gitu, nggak sesuai lagi dan nggak make sense lagi gitu. Kenapa? Karena kalau kita ganti cylinder head yang ori baru dari dealer kosongan itu di atas 12 juta, itu baru kosongan. Kita nggak ngomong noken AC yang sudah aus, kita nggak ngomong klepnya yang sudah aus, kita nggak ngomong setelan klepnya, lifternya yang aus, kita nggak ngomong cylinder headnya, bautnya yang aus. Nah itu kan wes gitu, wes pokoknya nolongso itu. Oke, ini kasusnya juga sama.
Ini sudah bongkaran, datang ke sini itu cinder headnya bolong kropos. Jadi mau ndak mau harus diganti cinder headnya yang ini. Yang ini itu kebocoran karena selangnya pecah, akhirnya overheat, akhirnya bongkar mesin, akhirnya ganti semuanya. Wes kayak gitu. Ya. Itu kita hidupkan 2 hari ya, yang di pojok itu 2 hari. Sedangkan yang ini yang Semarang, ini mesinnya sudah dinaikkan ke sini. Nah, ini mesinnya, teman-teman. Saya hidupkan lampunya sih. Nah, kalau yang ini mesinnya Aerio. Yang ini diganti. Posisinya masih di tempat bubut ya. Bloknya ini dibersihkan semuanya dulu. Ya, yang seperti ini dibersih seperti ini, dibersihkan, ini dibersihkan. Ya, nanti dibersihkan semuanya baru dirakit. Ya, yang ini itu yang cylinder headnya kita ganti. Itu cylinder head bekasnya di sana. Jadi cylinder head itu kita ganti. Nah, ini ya. Ini teman-teman ya posisinya. Nah, kita sudah rakit, kita sudah pasang. Yang paling lama ketika kita ngomongin mesin mobil Avanza itu setting di klepnya, setting celah klepnya ini. Karena dia modelnya itu settingannya pakai lifter namanya. Nah, lifternya mana nih? Tak cariin lifternya. Ini kan udah enggak, ini lifternya nih. Lifter. Ini namanya lifter, botolan klep. Ini letaknya di sini ya, di atas klep seperti ini. Nah, ketika celah klepnya itu tinggi atau lebar atau besar celah klepnya, maka ini harus dicari yang ukurannya tebel, alias diganti dengan ukuran yang tebel yang sesuai. Ini harganya itu kalau di toko itu 75.000 lah, kalau 16 sekali NDW. Ini 16 ya adanya ya. Nah, ini ada angkanya di dalamnya, itu angkanya 44. Nanti kalau celahnya dikasih 44 kok ternyata celahnya kok 40, kita pengen 0,30 berarti tambah 10, berarti 54 dikasihnya. Gitu teman-teman, ini seperti itu cara nyetelnya. Nah, nyetel yang ini itu harus bongkar pasang. Kadang yang 44 ini perlu 54. Sedangkan yang depan itu 38 perlunya 44. Kita tukar ke sini gitu. Jadi kita tukar sampai ketemu setelan klep semuanya itu sesuai standar spesifikasi 0,20 untuk yang in sebelah sana, kemudian yang X seperti ini knalpot ini 0,30, biasanya kita kasih seperti itu. Celahnya ya, bukan ukuran ininya, ini beda-beda ukurannya. Gitu teman-teman. Ini baut-bautnya sudah beberapa yang diganti karena ini mesin ketika di bawah itu bautnya udah macem-macem, bautnya panjang pendeknya nggak karu-karuan, jadi kita carikan baut yang bagus gitu aja guys. Ini yang kayak gini kita ganti ya bautnya ya. Ada beberapa baut yang kita ganti, apalagi yang tadi itu banyak itu. Gitu. Jadi paling lama adalah setting klepnya ini, karena kadang-kadang juga kita nyari angka atau ukuran klep ini yang nggak ada di jualan. Jadi mau ndak mau kita harus ukur ini kurangin untuk tingginya, ini kita kurangin pakai tuner nih teman-teman ya. Pakai ukuran ya. Pakai ukuran ngukur tebelnya ini berapa, kemudian kita butuh berapa mili, kekurangannya ini dikurangin pakai tuner tebelnya di dalam ini. Nanti kita ukur lagi sampai kita ketemu ketebalan lifter ini yang diinginkan. Itu kalau enggak ada jualannya, pilihannya adalah merubah atau mengikir ini. Jadi ditunter sininya biar sampai ketemu ukuran yang diinginkan. Biasanya kecil kok ngurangin tebelannya, ini cuma 0,0 sekian gitu kan. Nah, itu pakai alat teman-teman ngukurnya. Jadi nggak asal ya, alat ukurnya itu mikrometer. Jadi yang 0,01 pun mili itu bisa terukur. Jadi alat ukurnya ya nggak murah juga. Paling murah itu 250 hanya untuk alat ukur ngukur ini aja. Ketebalan dalamnya ini loh, ketebalan dalamnya ini, dalamnya itu tuh. Nah, gitu. Jadi itu yang membuat nggak gampang ceritanya begitu. Oke ya. Ini termostat baru, kita ganti juga termostatnya baru nih. Jadi ini juga ada spare part, ini baru, kelahar kopling baru. Ini harganya 375 atau 385 ini, pokoknya hampir 400.000. Ini baru. Ini kelahar ini, yang baru ini dulu tak pasang, kan ganti kopling juga. Yang dari Tulungagung itu ganti kopling set juga, habis bongkar mesin kan, gardan juga ganti. Nah, ketika tak
pasangin ini saya beli ke dealer loh ini ya, made in Thailand. Ini made in Thailand, belinya ke dealer. Terus ini nomornya. Namanya walaupun asli kita beli ke dealer, ini kan nggak ada garansi spare part ini. Saya pasang ternyata bunyi sik gitu ya. Kalau diinjek itu bunyi, kalau dilepas nggak bunyi, diinjek bunyi, dilepas nggak bunyi. Akhirnya saya bongkar lagi. Saya belikan lagi ke dealer dengan merek yang sama, dengan harga yang sama, dengan made in yang sama. Nggak bunyi. Nah, jadi ini bermasalah kelaharnya. Walaupun baru dipakai paling cuma maju mundur aja. Jadi saya pakai mobil itu cuma maju mundur, kemudian saya tes keluar sekitar 5 kilo, kemudian balik lagi, kemudian bongkar. Jadi ini hanya kepake kurang lebih anggap aja 7 kilo gitu untuk jalan. Ini akhirnya ya ini nggak saya pakai gitu kan, hampir 300.000. Jadi kita kehilangan uang 300.000 ini. Nah ini seperti ini. Ya tapi mau gimana lagi, yang dealernya juga nggak bisa garansi, sedangkan kita mau kasih ke customer yang sudah ganti koplingnya kan nggak mungkin dengan kondisi bunyi walaupun kelaharnya baru. Nah walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin beli spare part itu di tempat yang benar-benar baik, tapi tidak menutup kemungkinan juga spare part yang kita beli itu kondisinya seperti ini. Jadi jangan menyalahkan atau 100% bahwasanya kita pakai spare part ori itu 100% kondisinya bagus, enggak juga, namanya juga buatan manusia lur gitu ya. Jadi kalau buatan manusia enggak bisa kita ngomong 100% istimewa ori itu enggak istimewa tanpa masalah, itu enggak bisa seperti itu, namanya juga buatan manusia toh. Jadi ya pasti ada waktunya ini bermasalah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya cuma bagian luar aja, jadi kita bisa bongkar pasang. Cuman kan ya kita rugi ini enggak bisa dikembalikan, dan ini tidak bisa dikasih ke customernya juga, jadi kita ganti gitu. Terus berikutnya lagi ya bongkar pasangnya kita 2 kali akhirnya seperti itu, waktu juga kan kita rugi juga. Nah ini ya mau ndak mau ya seperti itulah kondisinya, yang namanya kita berusaha memberikan pelayanan terbaik itu seperti itu. Jadi mau ndak mau ini kita ganti. Dan ini nggak cuma ini aja teman-teman ya, kita beberapa kali itu menemukan hal-hal yang kita udah ganti yang ori, ternyata spare part ori yang kita pasang itu juga nggak mau dipasang gitu ya. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin menghindari part KW gitu kan. Tapi ya nyatanya ya walaupun ori masih beberapa ada yang tidak sesuai gitu kan. Ya makanya kita butuh ini nih, tes seperti ini. Kita tes hidup 2 hari. Nanti setelah 2 hari berarti Senin, Selasa itu kita tes jalan. Nah nanti kalau sudah tes jalan 2 hari, Senin, Selasa, nggak ada kendala lagi, sudah oke semuanya, tidak ada perlu yang diperhatikan secara detail daleman mesin, sudah dimaksimalkan unitnya dengan kondisi tersebut, baru kita sampaikan, dan kita sampaikan bisa diambil dengan biasanya catatan tertentu gitu kan. Nah itu kita seperti itu prosesnya. Jadi untuk tesnya aja itu kurang lebih 4-5 hari kalau nggak ada kendala nih teman-teman. Nah kalau ada kendala ya mau nggak mau setelah tes 2-4 hari itu kita bongkar lagi terus kita pasang lagi. Nah itu perlu lagi tes 4 hari lagi. Maka untuk tes itu bisa sampai paling cepat 4 hari, itu paling cepat kita ngomong tesnya. Kemudian paling lama ya bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk ngetes mesinnya aja, agar semua spare part yang kita masukkan itu udah sesuai, bekerja dengan baik, nggak ada kendala kelanjutan, terus mobil ini bisa dipakai dengan nyaman. Setelah dipakai 1 bulan setelahnya biasanya beliaunya itu tak minta untuk datang, kita lakukan pengecekan lagi, ada nggak kebocoran, ada nggak yang macam-macam, ada nggak baut yang bermasalah gitu. Nah itu untuk pengecekan kelanjutan, dan yang 1 bulan pemakaian lanjut cek itu kita freekan juga. Ini kondisinya seperti itu. Ini ganti juga OCV-nya seperti ini ya, ini pernah diganti, tapi ini bukan untuknya yang model ini gitu loh. Jadi ini bukan peruntukan mobil ini, jadi beda. Ini pernah diganti tapi salah penggantiannya. Kayak engine lamp nyala gitu kan. Jadi sekarang engine lamp udah mati, tinggal tes jalan setelah 2 hari hidup. Jadi ini hidup hari Jumat siang itu udah hidup. Sabtu kita panaskan 1 harian, walaupun kita matikan, kita hidupkan, kita matikan, kita hidupkan. Ini hari Minggu kita hidupkan lagi. Nah besok Senin kita turunkan, kita pasang kap, kita buat jalan.
Tuh. Nah ini hari Senin itu tinggal naik. Kita ganti seal torque converter juga karena ada indikasi rembes di sana. Sekalian kita ganti. Itu. Kalau yang aeronya masih nunggu bubut dari tempat bubut, kita posisinya di sana masih dibubutkan bloknya. Kalau ini dari Jogja, ini ada cover timingnya rembes, tapi baru rembes. Kemarin konsultasi antara cover timing atau transmisi diturunkan karena koplingnya agak berat. Terus gigi satu masuknya agak sulit katanya gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini masih proses juga. Turun ke koplingnya. Gitu. Ini yang dari Pemalang sudah selesai, sudah tes berkali-kali, sudah ring matching, sudah ganti kampas rem belakang, udah gardan, transmisi, mesin itu juga kita remajakan semuanya. Ya banyak habisnya. Ini dari Jakarta, kebetulan keluarganya Boyolali. Kemarin kita ambil, ini pengecekan kebocoran cover valve, udah kita ganti sil-sil cover valve-nya. Begitu teman-teman, ini panjang lebar informasinya seperti itu. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu yang pelayanan yang maksimal gitulah ya, untuk perbaikan mesin. Kita nggak pernah berharap mesin ini harus bongkar lagi, jadi semaksimal mungkin mesin ini kita buat nggak mau kita bongkar lagi gitu loh. Maka ini kita tanda-tandain ya, kita tanda-tandain gitu. Jadi kalau di tempat kita itu mesinnya baut yang udah dikencangkan kita marking. Nah ini loh, ini ya, ini kan tadi nggak kelihatan, ini kita marking nih. Nah kita marking seperti ini, berarti ini sudah kita kencangkan bautnya. Nah seperti ini kita kencangkan ini markingnya ini. Nah gitu teman-teman, jadi kita marking seperti ini. Jadi yang kita buka itu biasanya kita marking gitu teman-teman. Jadi dalam-dalamnya itu kita markingin semua gitu ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Riwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rongsokan nih.